Kita itu menjawab apa yang aku inginkan saja tidak bisa. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang saya rindukan? Mengapa kok saya rasanya tidak in dengan hidupku sendiri? Kenapa saya merasa hampa? Kenapa sih saya rasanya tidak berarti, tidak bermakna? Kok aku gelisah terus? Kok aku tidak nyaman bahkan dengan diriku sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam hari ini kita masih melanjutkan tema bahagia di usia tua. Kita mulai saja ya, biar tidak lama-lama. Tapi sebelum masuk ke kitab, saya sedikit ingin membahas ini. Kapan itu saya ada kajian, ada pertanyaan menarik. Yaitu, Pak, gimana sih Pak? Apa mungkin sih Pak saya mereset? Kan kita kayak HP itu loh, kalau sudah tidak karu-karuan, isinya sudah dipakai, sudah seret, sudah ruwet. Daripada sumpek-sumpek terus kita reset. Jadi kita kembali ke settingan awal lagi. Memulai hidup yang baru lagi. Saya sering ditanya juga oleh teman-teman, biasanya yang muda-muda, Pak, saya kalau begini bisa enggak Pak? Saya begitu, mungkin enggak Pak itu? Biasanya kalau masih muda saya jawab, ala jalan saja. Nanti kalau meleset ya balik lagi. Wong masih muda, coba saja menjelajah kemana-mana. Enggak usah terlalu banyak overthinking. Oh masih muda saja kok. Coba di situ, nanti kalau tidak cocok ya ganti. Kalau tidak cocok ya balik lagi. Kalau ruwet, seruwet-ruwetnya ya di reset gitu aja. Nah, ini menarik pertanyaan mereset itu. Jadi gimana sih caranya mereset hidup itu? Gimana kita kayak di pom bensin itu kembali ke nol itu gimana caranya? Kalau saya yang pertama tentu saja kita harus berhenti sebentar. Tidak mungkin kita mereset sambil lari. Jadi kita mundur sebentar, luangkan waktu sebentar, terus hentikan sebentar rutinitas kita sehari-hari. Nah ini untuk apa? Refleksi. Untuk memberi ruang jeda, ruang kosong. Lah kalau kita tidak berhenti gimana kita bisa kembali? Kalau kita jalan saja terus tidak ada berhentinya, ya gimana kita bisa mendeteksi mana yang pas, mana yang tidak pas, mana yang masih sesuai, mana yang belum. Tapi berhenti sebentar ini tidak kok terus sekedar berhenti ya. Kalau sekedar berhenti ya banyak di antara kalian tiap hari sudah berhenti. Rebahan saja kerjaanmu tiap hari ya. Nah, kalau kesibukanmu hanya rebahan ya berhenti sebentar dari rebahannya untuk merenungi hidupmu. Jadi setelah berhenti terus kalian evaluasi diri. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang saya rindukan? Mengapa kok saya rasanya tidak in dengan hidupku sendiri? Kenapa saya merasa hampa? Kenapa sih saya rasanya tidak berarti, tidak bermakna? Kok aku gelisah terus? Kok aku tidak nyaman bahkan dengan diriku sendiri? Setiap kali berkaca nonton diriku sendiri kok rasanya sewebelnya luar biasa. Misalnya kalau ada yang begitu ya. Nah coba kalian evaluasi. Karena kadang-kadang kita itu menjawab apa yang aku inginkan saja tidak bisa. Jadi apa sih yang aku inginkan itu mikir apa ya? Itu sih kita apa ya? Ya, karena kita tidak terlatih melakukan refleksi diri, membaca diri kita.
Maka setelah tadi berhenti sebentar, terus evaluasi diri. Boleh sambil membawa catatan, tidak usah malu-malu, tidak apa-apa bawa kertas, pulpen. Kalau males tidak ada kertas lagi, tidak ada pulpen di rumah karena selama ini pakai gadget, ya tidak apa-apa, gadgetmu diambil, dipakai. Untuk nulis, apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya pertahankan dalam hidupku ini, apa saja yang harus saya lepaskan, aktivitas apa yang harus saya hentikan, aktivitas apa yang harus saya kurangi, aktivitas apa yang harus saya mulai lakukan. Coba ya, latihan mulai refleksi seperti itu. Untuk dirimu sendiri. Tulis sejujur-jujurnya. Kalau untuk dirinya sendiri tidak pencitraan kan tidak apa-apa. Kalau diposting di medsos itu biasanya kamu ada pencitraannya mesti. Tapi itu tidak usah dibayangkan ini nanti diposting, dibaca orang banyak. Pakai untuk dirimu sendiri saja. Sejujur-jujurnya tentang dirimu. Kalau jelek bilang saja jelek, ngaku saja. Tidak usah cari-cari alasan. Kalau Pak saya itu ada aktivitas ini loh Pak, yang saya tahu ini sebenarnya tidak boleh. Ini sebenarnya, tapi orang sedunia tidak tahu. Tapi jujur saja pada dirimu Pak, ya ini tidak boleh sebenarnya. Ya, entah itu download video-video yang itu, atau kamu sering apalah gitu, kamu ngerti lah sebenarnya, kamu sudah tahu. Tapi itu nanti taruh di daftar ya. Mana yang harus aku tinggalkan, mana yang harus aku tambahkan, mana yang harus aku pertahankan. Itu evaluasi diri. Terus, kalau sudah, biasanya masih ada problem dengan yang sudah terlanjur melekat. Tapi kamu ingin melepaskan. Nah, ini mulai perjuangan. Perjuangan ketiga itu melepaskan beban lama. Menaruh bebanmu yang menurutmu tidak relevan lagi. Apakah itu hubungan? Apakah itu kebiasaan? Apakah itu pola pikir bahkan? Termasuk pekerjaan. Jadi ini kalau dulu kita belajar hidup minimalis, ini decluttering. Jadi kalau ada apapun di hidup kita yang tidak penting, sisihkan saja. Ya nanti itu bisa ditulis lagi ya di daftar. Lepaskan beban lama. Coba dicek ya, yang paling membebani pikiranmu dan tidak produktif. Sisihkan dulu. Jadi yang ini Pak, saya tiap hari overthinking tentang ini saja. Dan tidak progres dan tidak produktif juga, pinggirkan saja dulu. Jadi ini namanya melepaskan beban lama. Termasuk hubungan. Hubungan itu dengan teman, dengan sahabat. Pak, teman saya ini toksiknya luar biasa. Pak, sumpek aku Pak. Ya sudah, pending dulu. Bukan berarti tidak berteman lagi. Ambil jalan untuk melepaskannya. Ya nanti kalau kembali lagi, kalau kalian sudah hebat lagi, sudah kuat. Tapi harus berani melepaskan. Kalian yang tidak berani melepaskan ya akan tetap dengan beban lama yang tidak selesai-selesai. Oke, ini kalau di tasawuf itu ada istilah taholli, pembersihan, bersih-bersih. Termasuk sekedar pikiran. Kalau sudah yang keempat, ini tahalli, mengisinya dengan hal-hal yang positif. Yang pertama apa? Tentukan arah. Jadi tentukan ulang arahnya. Kalian ingin apa sekarang? Ingin menuju kemana? Nilai-nilai apa yang ingin kalian tegakkan sejak sekarang? Nah misalnya, Pak, mulai sekarang saya ingin lebih soleh misalnya. Nah, mulai sekarang saya ingin lebih intelek lagi. Mulai sekarang saya ingin lebih tenang, lebih sabar. Jadi itu memberi arah pada hidupmu sendiri.
Karena hidup yang tanpa arah itu ya kamu sulit mengevaluasinya. Ini maju apa mundur ya? Ini progres apa regres saya itu? Tapi kalau kamu punya arah jelas, oh ini saya maju karena saya lebih dekat dengan tujuanku. Maka menentukan arah jadi kunci. Saya agak sakit-sakitan, Pak. Mulai sekarang saya akan memulai hidup sehat. Makanan sehat, olahraga, kebiasaan yang buruk ditinggalkan misalnya. Ini namanya meriset dengan menentukan ulang arah yang ingin kita tuju. Baik, jadi cirinya kalian sukses di yang nomor 4 ini, kalau ditanya orang, keinginanmu apa, tujuanmu apa, kalian bisa jawab. Tapi kalau kalian masih bingung jawabnya, kalian belum sukses di yang nomor 4 itu. Berarti kalian masih belum punya tujuan hidup. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, tadi kan punya tujuan. Tentu saja lakukan aktivitas untuk sampai pada tujuanmu. Mulailah dengan hal-hal dan kebiasaan kecil. Buatlah rutinitas-rutinitas baru dalam konteks arah tujuanmu tadi. Ya, jadi Pak, saya ingin lebih soleh. Nah, misalnya mulai besok saya menambah rutinitas baca buku-buku agama, atau mulai nambah zikir. Kemarin saya kalau sholat tidak ada zikirnya, Pak. Sekarang saatnya beli tasbih terus zikir kalau habis sholat. Nah, gitu. Itu kecil saja ya, tapi jangan besar-besar. Kenapa kecil saja? Karena kalau besar itu biasanya tidak bertahan lama, sudah macet sudah. Ambil kecil-kecil, nanti nambah lagi, mungkin bulanan, bahkan mungkin tahunan baru nambah. Tidak masalah. Lakukan aktivitas-aktivitas kecil diistiqomai. Ini nanti akan membangun karaktermu. Daripada aktivitas-aktivitas besar yang tidak ngukur kemampuan dirimu. Jadi tadi kayak saya pengen jadi orang soleh, Pak. Padahal kemarin sholat saya masih bolong-bolong. Tapi mulai sekarang saya sholatnya harus full. Ditambah sholat sunnah, tambah sholat malam, tambah sholat duha, tambah. Aku tidak yakin. Tetap macet itu di tengah jalan. Dari tidak pernah ngaji, Pak. Saya sekarang tidak pernah ngaji. Mulai besok saya ingin memulai ngaji lagi. Minimal seminggu sekali lah khatam. Saya tidak yakin. Sudah. Jadi kecil-kecil saja. Apa saja itu, termasuk nanti kalian mungkin belajar filsafat, mungkin kuliah, mungkin ambil habit, kebiasaan yang kecil-kecil tapi manfaat. Pak, saya usahakan tiap hari baca buku minimal 10 halaman, itu masih make sense. Tapi begitu kamu ambisius, wah saya target Pak setiap hari 1 buku lah saya minimal. Tidak yakin aku. Istiqomah. Nulis juga begitu, kalian akademisi ini kan tuntutannya menulis. Istiqomah kan saja, menulis 1 halaman, 1 halaman. Itu 1 bulan 30 halaman. 3 bulan bisa 1 buku. 100 halaman. Nah, diistiqomai malah jadi. Daripada sekarang ambisiusnya luar biasa nulis, besok sebulan selanjutnya macet. Tidak ngapa-ngapain. Jadi caranya begitu ya, kebiasaan kecil. Kemudian cari circle yang cocok. Kalau tidak ada ya bangun. Bangun itu bikin. Jadi mungkin di antara yang mendukung, memudahkan kita meriset hidup itu ya lingkungan baru. Karena kadang-kadang lingkungan lama itu vibe-nya masih vibe lama. Susah kita move on. Tapi begitu ada lingkungan yang baru, lebih mudah memulai cerita yang baru. Kalau tidak ada bikin, mungkin nyari teman yang satu visi,
atau nyari orang-orang yang bisa mendukung kita. Dan yang terakhir jangan lupa dukungan aspek spiritualnya. Nanti ada istilah spiritual reset. Jadi reset, diset ulang. Ya, kalau dalam agama spiritual reset itu ya tobat. Jadi yang lama-lama, yang jelek-jelek dibuang, diambil yang baru, tobat. Atau seperti teorinya Paul Ricoeur, second naivete. Jadi second naivete itu, kalau di Ricoeur kan ada teori manusia itu ada first naivete, kemudian kecurigaan mulai kritis, dan yang kedua second naivete. Ini teori yang berhubungan dengan hermeneutika kalau di Paul Ricoeur itu. Jadi dalam beragama misalnya, kita itu awalnya hanya patuh pasrah saja. Jadi beragama dengan cara mematuhi secara simbolik, secara literal, apapun yang diajarkan pada kita. Ini namanya first naivete. Terus kemudian karena pikiran kita tambah pinter berkembang, kita mulai bertanya-tanya, mengapa sih kok ini saya lakukan? Mengapa sih kok begitu? Apa sih gunanya? Ini fase namanya suspicious, fase ingin tahu. Kayak dulu loh, kalian ini kan hampir semua misalnya muslim, itu kan awalnya karena orang tuamu muslim saja, terus ikut-ikutan, disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa. Tapi sekarang jadi mahasiswa mulai bertanya-tanya, jadi kenapa saya harus melakukan itu? Apa alasannya? Apa dasarnya? Nah, terus kalau sudah ketemu jawabannya, biasanya masuk ke fase second naivete tadi. Ketika kita punya makna sekarang, lebih sadar kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu. Ini biasanya keberagamaannya jauh lebih dalam, lebih mantap, tidak mudah goyah. Nah, cuma kadang-kadang ada orang yang tidak masuk ke fase second naivete ini. Sampai tua, ya gaya hidupnya ada di level first, di level yang pertama. Kalau di agama kadang ada istilah taklid saja, pokoknya ikut saja. Disuruh ke utara, disuruh ke selatan. Ini berarti fasenya masih pertama. Belum pernah menanyakan, mempertanyakan. Ya kalau tidak bertanya, ya tidak ada jawaban. Tapi kalau kita berani mempertanyakan, kita masuk ke tahap lebih tinggi dalam beragama, yaitu beragama yang sadar makna. Tidak lagi asal-asalan. Kita bisa menjawab, mengapa ini saya lakukan, mengapa itu saya lakukan. Bukan karena dulu disuruh orang tua atau kata guru saya begini, tapi saya sendiri sudah punya makna yang bisa menjawab mengapa melakukan itu. Nah, di antara meriset hidup ini nanti begitu. Jadi kita memaknai hidup, menjalankan hidup sesuai keinginan kita dan makna versi kita. Terserah orang melihat kita bagaimana, tapi inilah aku. Nah, itu bagian dari meriset hidup. Ya, cuma ya ini satu program ya, satu proses. Jangan terus saya ingin bolak-balik riset, Pak. Nanti bolak-balik riset lagi. Tidak serius berarti nanti. Dulu diganti tujuan. Kamu bingung sendiri, kelelahan nanti. Bikin yang jelas. Makanya tadi diawali dari pause, berhenti sebentar, terus merenungi dirimu lebih dalam. Baru menetapkan tujuan. Baik. Wah, pengantarnya panjang. Tidak apa-apa ya.
Paling tidak sekarang dapat wawasan baru. Jadi hidupmu tidak sebuntu itu, tidak se-stuck itu. Bagi teman-teman yang sedang ada masalah, kalian bisa meriset hidupmu kapanpun kamu mau. Yuk kita mulai sekarang masuk ke bukunya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Lanjut. Nah, rumus selanjutnya dari beliau, singkirkan keraguan. Ya ureannya panjang, cuma saya tertarik urean ketika beliau mengutip William James. Nah, keren ya, mengutip para filosof barat. Jadi kata beliau mengutip begini, William James pernah menyarankan agar begitu engkau mengambil keputusan, setelah mempertimbangkan masa-masa sesuai fakta yang ada, maka bertindaklah. Jangan menoleh lagi ke belakang, jangan ragu-ragu, khawatir, atau meneliti kembali langkah-langkahmu. Maju terus dan hadapi persoalannya dengan tenang. Nah, ini melanjutkan kecemasan tadi loh. Kadang-kadang ada orang yang ragunya tidak habis-habis. Mengikuti William James, beliau menyarankan, sudahlah kalau awalnya sudah dipertimbangkan masa-masa, diputuskan, dijalankan, ya sudah jalan saja. Karena sambil jalan kok ragu-ragu itu biasanya tidak sepenuh hati. Kalau tidak sepenuh hati, ya hasilnya tidak akan maksimal. Bahwa nanti akan dievaluasi lagi, ya tentu saja, karena hidup ini kan harus selalu ada evaluasi. Tapi jangan sambil jalan kita sambil mikir, sambil ragu-ragu. Kalau sambil jalan kita ragu-ragu, tidak maksimal. Kuliah sudah semester 5 masih ragu-ragu. Ini jurusan saya cocok enggak ya sebenarnya dengan keinginanku, cita-citaku. Ya mestinya kamu tidak maksimal. Jadi setengah-setengah terus yang kalian lakukan. Saya ikut organisasi ini sebenarnya itu cocok enggak sih, relevan enggak sih? Mikir terus, ya enggak akan produktif kamu di situ. Kalau sudah kamu putuskan, dulunya memang hasil pertimbangan mateng-mateng, jalankan sudah. Jadi yang dimaksud, singkirkan keraguan-raguan. Ingin memperbarui hidup, tapi kok ragu-ragu, ya tidak akan jalan. Oke, baik. Jadi mungkin nanti kalian masuk ke usia tua, ingin memperbarui hidup, ingat-ingat rumus ini ya. Jangan ragu-ragu, hilangkan cemas, optimis saja, jalankan ilmu yang sudah kita tahu. Biar masa tuanya tetap bahagia. Lanjut. Beliau mewanti-wanti juga dengan waktu luang. Ini sering jadi masalah dalam hidup kita. Kata beliau begini, kita tidak akan merasakan jejak-jejak kecemasan saat kita sedang sibuk bekerja. Namun waktu-waktu luang sehabis bekerja itulah yang merupakan saat-saat yang berbahaya. Di saat tersedia bagi kita waktu luang, maka tak lama setan kecemasan pun akan menyerang kita. Jadi orang itu pikirannya aneh-aneh karena tidak ngapa-ngapain. Kalau kita lagi ngapa-ngapain kan tidak sempat mikir aneh-aneh. Cemas ini, cemas itu. Jadi beliau memperingatkan ya, teman-teman ini kan banyak waktu luangnya. Atau hidupnya ya 90% luang. Nah ini diingat-ingat, hati-hati. Kenapa kalian sering overthinking? Ya mungkin bahasa Jawa nih karena kalian kengangguran. Jadi sempat-sempatnya overthinking itu. Kalau orang sibuk, tidak ada waktu untuk overthinking. Dia harus menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Kerja ini, kerja itu, ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu.
waktunya untuk overthinking habis. Sampai di rumah capek ya tidur, besok aktivitas lagi. Berarti nanti mengisi waktu bisa jadi opsi untuk mengatasi overthinkingmu. Tentu saja isi dengan yang produktif. Beliau memberi isyarat begini, coba ya buatlah satu lubang pada lampu, mungkin lampu bohlam seperti di atas ini, yang hampa udara. Maka engkau akan melihat bahwa alam akan mendorong udara masuk ke dalam lampu itu untuk mengisi kekosongannya. Semula bohlamnya hampa udara, begitu kita kasih lubang sedikit, berebutan udara akan masuk. Itu seperti jiwa kita. Begitu juga alam akan segera mengisi jiwa yang kosong. Diisi dengan apa? Ya biasanya dengan perasaan-perasaan. Mengapa? Karena perasaan-perasaan cemas, takut, dendam, dengki itu akan mendesak dengan kekuatan yang asli dan keras, yang mungkin memporak-porandakan kesejahteraan jiwa kita dan menetap di akal pikiran kita. Jadi seperti kalau ada ruang hampa udara, tiba-tiba diberi lubang sedikit, itu ya udaranya akan cepat-cepat masuk semua ke situ dan sesak sudah. Seperti kita, kalau kita sedang beraktivitas, itu tidak ada waktu, tidak ada luang untuk masuknya pikiran jelek, iri, dengki, benci. Tapi kalau kita banyak tidak ngapa-ngapainnya, kemungkinan muncul hal-hal yang mencemaskan, hal-hal yang menggelisahkan kita, hal-hal yang itu bisa dicek ya, pikiran-pikiran jelek kita itu biasanya munculnya ya karena kita tidak ada kesibukan yang lebih penting dari itu. Tiba-tiba mikir apa, kadang ya menghayal aneh-aneh, kadang ya, nah itu karena kita tidak ngapa-ngapain. Nah mulai besok ya bikin jadwal agak ketat biar tidak overthinking. Yang produktif lah, yang tidak harus gadget lah. Apa gitu, mungkin nanam-nanam apa memelihara apa. Bantu-bantu teman bersih-bersih kamar kos, ya tidak apa-apa. Paling tidak kan ada aktivitas. Jadi bahayanya waktu luang. Apalagi sesama yang punya waktu luang terus ketemu. Wah itu obrolannya habis ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan itu terus ini kita tadi ngobrol apa ya tidak jelas semua. Itu kita mesti hasilnya begitu. Jadi ayo beliau mengingatkan kita bahayanya waktu luang. Lanjut. Ini juga sering jadi masalah kita. Hal-hal kecil yang kita beri porsi terlalu besar sering mengganggu perbaikan diri kita. Di buku itu saya kutipkan cerita, ini seorang admiral dari Amerika, dia terkenal penjelajah kutub, khususnya kutub selatan. Beliau diceritakan begini, jadi beliau menulis buku tentang pengalaman waktu menjelajah kutub selatan. Jadi beliau melihat anak buahnya, orang-orang di sekelilingnya itu padahal di suhu yang sangat dingin yang mengancam nyawa, itu sering disibukkan oleh hal kecil daripada mikir gimana caranya biar selamat tidak mati. Jadi ceritanya Admiral Beit ini, jadi suhu di kutub selatan itu 80 derajat di bawah nol. Jadi salah kostum innalillahi sudah. Salah ruang innalillahi. Tapi beliau cerita, orang-orangku itu selalu bertengkar kalau ada seorang dari mereka melebihi batas waktu tidur yang jadi giliran temannya. Kemudian ada juga yang muak dengan temannya karena kalau makan terlalu banyak mengunyah, bersuara lagi, itu menjengkelkan. Terus gegeran karena yang kecil-kecil itu. Yang tidak penting, padahal nyawanya setiap detik terancam.
Di hal-hal kecil seperti itu sanggup merampas akal orang-orang yang sangat disiplin pada ketaatan dan ketertiban. Jadi hidup ini terancam, sewaktu-waktu kita bisa mati, kata dia. Tapi orang-orang yang diributkan kok hal tidak penting itu. Jadi hal-hal penting yang diberi porsi terlalu besar. Bukan berarti itu tidak masalah. Iya masalah. Tapi ini loh, ada masalah yang jauh lebih besar. Yang dianggap kecil saja. Yang sering diuraikan kan misalnya ya, kalau di kita itu ekologi, masalah lingkungan. Itu kan orang anggapnya tidak terlalu penting. Pembahasannya juga mungkin tidak seintens kalau orang bahas politik. Padahal itu mengancam nyawa kita bisa sewaktu-waktu. Tapi kita tidak peduli itu. Asik bahas isu-isu kecil. Nah jadi hal kecil yang diberi porsi terlalu besar. Bukan kok terus itu tidak masalah. Iya itu masalah. Tapi ya mbok didahulukan yang lebih penting, lebih besar. Ini kalau di manajemen diri kan ada istilah prioritas. Kadang-kadang algoritmanya medsos itu membuat kita terseret ke hal-hal kecil ini. Lupa ada problem-problem yang lebih penting, lebih besar. Akhirnya hal yang pokok terabaikan. Kita terlalu sibuk dengan hal kecil. Seperti ngaji misalnya. Mungkin ada yang kalau ngaji duduknya langganan, pokoknya di tangga itu atau di tiang itu biar dapat sandaran itu. Tiap hari nonton itu. Begitu ada yang nyanderin, enggak jadi ngaji, sudah ada orangnya. Padahal sandaran itu kan hal kecil. Tapi kok tehnya sudah habis, kopinya habis, enggak jadi ngaji. Kopi itu komplement kecil. Iya sih, kan enggak ada kopi, pahit. Tapi kan yang lebih penting ngajinya. Tapi kan kalian tidak ke situ. Kita sering begitu. Hal kecil jadi besar. Ini juga sering menghalangi kita. Padahal memperbarui diri itu kita harus jelas prioritas-prioritas pokok. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Kita harus punya ini. Kalau tidak punya, pontang-panting. Hidup kita itu multidimensi. Ada banyak yang harus kita urusi. Tapi kita juga harus punya prioritas. Ya kuliah, ya urusan keluarga mungkin. Pacar mungkin. Urusan apalagi ekonomi mungkin. Itu kalian harus punya rankingnya. Itu tadi loh, makanya ada menetapkan arah tadi loh. Pak, pokoknya saya kuliah Pak. Apapun yang terjadi. Yang lain-lain kalau bisa saya jalani. Tapi kalau tidak ya saya tinggal dulu. Yang penting kuliah. Ini namanya punya prioritas. Punya prioritas itu memudahkan kalian kalau ada masalah. Misalnya ya, pokoknya saya kuliah Pak. Pacar nomor 2 misalnya. Jadi kalau bisa jalan bareng ayo. Kalau enggak tabrakan ya kuliahnya saya dulukan. Nggak perlu dipikir dalam-dalam, nggak perlu nyari referensi apa. Pokoknya karena prioritas di bawah ya kalah sama prioritas yang lebih atas. Kalau bisa jalan semua, ayo. Tapi kalau enggak ya yang utama didulukan. Nah, biasakan punya prioritas. Biar kalian enggak capek semuanya harus dipikir detail. Kalau punya prioritas lebih enak. Pokoknya saya nomor 1 pacar Pak, kuliah nomor 2. Nomor 3. Jadi kalau pacar saya ngambek ya saya bolos kuliahnya misalnya. Nah kalau bisa, kalau kalian kayak gini yo itulah dengan segala risiko hidupmu. Kalau kamu memutuskan begitu, siap-siap menanggungnya. Tapi yang jelas meringankanmu punya prioritas itu. Urusanmu banyak saya tahu, yang harus kamu openi ya banyak. Tapi ketika punya prioritas lebih mudah. Lanjut. Yang penting juga ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri adalah menjaga diri. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Ini sudah pasti. Namun berusahalah sekuat tenaga agar tidak melalui jalan yang sesat.
Seandainya melaluinya juga, mungkin karena tekanan atau tipuan, maka berusahalah agar tidak hanyut di dalamnya. Kembalilah dari arah mana datang begitu kesempatan ada secepat-cepatnya. Menjaga diri itu berarti termasuk menjaga diri dari dosa, maksiat, salah. Tapi kan Pak, manusia itu tidak akan luput dari salah. Akan selalu saja ada salah. Oke, yo paling tidak mari sekuat tenaga berusaha agar tidak salah jalan. Seandainya kok melalui juga, mungkin karena ketipu, karena khilaf, atau terpaksa, berusahalah untuk tidak hanyut di dalamnya. Pak, saya terpaksa Pak, curang Pak, lupa saya khilaf tadi Pak. Nah, berusaha untuk tidak larut itu tidak kok terus, tapi asik ya Pak, enak ya Pak, itu beda lagi, itu berarti menikmati namanya, gitu loh. Kalau memang kepleset khilaf, ya sesali itu, terus tobat, kembali secepat-cepatnya. Jangan ditunda, biasanya kalau merasa enak kan ditunda tobatnya. Ya Pak, saya tahu dosa, tapi enak ya Pak, nanti dulu ya. Ini beda urusannya berarti. Tidak menjaga diri. Menjaga diri itu wajar saja sih, kita manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Tapi seandainya toh, iya saya khilaf Pak, saya keliru, cepat-cepat kembali. Bukan kok malah menikmati, apalagi meremehkan. Kan banyak di antara kita yang meremehkan. Alah Pak, ini dosa kecil, nanti wudhu saja rontok ini Pak, aman gitu. Allah Maha Penyayang Pak, tenang saja, nanti saya istighfar sudah langsung diampuni. Ini meremehkan namanya. Hitung-hitungannya beda. Khilaf melakukan dosa dengan meremehkan dosa. Meremehkan dosa inilah nanti kan ada hadis itu, tidak ada dosa kecil tapi diulang-ulang. Yo akhirnya jadi dosa yang numpuk, yang besar. Dosa besar kalau ditobati ya pada akhirnya diampuni. Oke, baik. Termasuk menjaga diri adalah menjaga kondusivitas batin kita. Hati-hati setiap kali kita melakukan hal negatif, itu yang pertama kali rusak diri kita sendiri. Kita benci orang, kita dengki pada orang, kita iri pada orang, kita dendam pada orang. Itu yang rusak duluan kita, bukan orang yang kita benci, orang yang kita dendam. Kenapa? Unsur-unsur tadi itu mengotori diri kita, batin kita. Jadi kata beliau, kadang-kadang orang seperti lumpuh otaknya karena ditimpa kerugian dan kemarahan yang sangat. Apakah itu menunjukkan adanya iman atau ihsan? Tidak. Sama sekali tidak. Dan tidak pula menunjukkan sikap jantan. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang dikuasai perasaan marah yang sangat? Tidak lain adalah kerugian. Sekali lagi kerugian. Jadi kita rugi besar duluan. Kalau dalam diri kita ada unsur-unsur negatif tadi. Apakah itu sombong, apakah itu iri, apakah itu dengki, apakah itu dendam. Itu yang pertama rusak diri kita. Mari kita jaga diri kita dari itu. Pak, tapi kan kita harus menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan setegak-tegaknya tanpa harus mengotori dirimu. Kalau ada yang salah yang harus diluruskan, luruskanlah. Tanpa harus menyimpan kotoran dalam batinmu. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Lanjut. Apalah artinya orang yang tertarik pikirannya dan perasaannya pada masa lalu yang telah terkubur untuk menambah panas pada rasa sakitnya dan hangus pada hatinya. Kalimat ini untuk merelakan yang telah lewat. Banyak orang yang tidak bisa move on. Terpenjara di masa lalu.
Dan bagi Syekh ini hanya menyusahkan dirinya saja. Apa artinya kita tidak move on dari masa lalu? Kata beliau, seandainya tangan kita dapat meraih masa lalu dan kemudian mengubah kejadian yang tidak disukai, maka dalam hal ini kembali pada masa lampau adalah wajib. Kita semua akan bergegas ke sana, menghapus perbuatan-perbuatan kita yang kita sesali, melipat gandakan bagian kita yang sedikit. Kalau bisa. Kan kenyataannya tidak bisa. Gitu loh. Adapun karena hal itu tidak mungkin, maka lebih baik kita memperuntukkan segala kemampuan yang kita miliki untuk memulai hidup baru. Maka hanya di dalamnya lah ada pengganti. Kita itu kan sering sekali ingin kembali ke masa lalu. Dulu coba ya saya begini, saya begitu. Terus kita tidak move on, tidak gerak-gerak, terpenjara di masa lalu. Kata Syekh, kalau bisa kita kembali ke masa lalu, ayo kita kembali ke sana, diperbaiki semuanya. Tapi faktanya kan tidak bisa, kecuali di film ya. Kalau di film bisa, tapi dalam hidup nyata kan tidak bisa. Lah terus ngapain kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak mungkin? Ayolah kita fokus hari ini saja sudah. Kita perbaiki, kita cari gantinya yang lebih baik. Yang sudah lewat, mari jadi pelajaran hidup. Relakan yang sudah lewat. Kalau itu bentuknya negatif, kita istighfar, kita tobat, tidak mengulanginya lagi. Kalau itu bentuknya yang positif, kita jadikan penguat, kita jadikan pelajaran untuk kita hidupkan lagi saat ini. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Nah, terus kunci memperbarui hidup lagi adalah mindset yang positif. Cara pikir yang positif. Tadi ada optimis, kalau ini lebih positif. Setiap urusan itu tunduk pada anggapan seseorang. Jika engkau mau, ia dapat engkau jadikan sebagai pembersih dan engkau lega. Dan kalau mau, dia dapat engkau jadikan pembinasa dan engkau marah. Pikiran kita itu bisa menentukan cara pandang kita menentukan hidup kita. Itu yang disebut mindset. Kalau kamu serba negatif cara pandangmu, hidupmu negatif, pahit. Tapi kalau positif cara hidupmu menyenangkan. Jadi ngaji ini bagi mungkin yang mindsetnya negatif akan ada sangat banyak yang membuat tidak kerasan ngaji. Tapi yang mindsetnya positif akan nemu banyak hal yang positif. Ada hadis itu yang dikutip oleh Syekh. Jadi satu hari Nabi menjenguk ada seorang Arab Badui yang sedang sakit demam. Beliau menghibur orang sakit ini, semoga penyakitmu segera sembuh dan menjadi penawar dosamu. Orang Badui itu terus jawab, ini demam ini sangat mendidih, sangat panas, saya sudah tua, paling ini sebentar lagi saya mati. Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi ini demam yang sangat panas menimpa orang tua, menyeret ke liang kubur. Nah Nabi ketika dengar orangnya mengeluh begitu, Nabi lalu berkata, kalau kamu bilang begitu, itu yang akan terjadi. Jadi, ini yang disebut mindset. Jadi kita itu sering karena kecemasan tadi, cara berpikir kita terus negatif. Padahal kecemasan itu kan tentang yang belum terjadi. Karena cara berpikir kita negatif, jadi kita mungkin besok kita memang sengsara. Tapi orang cemas itu sengsaranya sejak sekarang. Mungkin besok kita susah juga sih, tapi orang cemas itu susahnya sejak sekarang. Jadi durasinya panjang. Padahal
masih belum terjadi. Masih belum terjadi itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Bisa kita antisipasi sejak sekarang, bisa kita ikhtiari biar tidak sesakit itu, sebenarnya bisa. Cuma karena kita terlanjur cemas dengan mindset positif, yo rasanya terus hidup ini akan sangat berat.